Siap untuk dilawat oleh firman Tuhan pagi hari ini, katakan amin. Semua katakan sama dirinya masing-masing, katakan hidupku. Katakan sekali lagi, hidupku miliknya Tuhan. Roma 14 ayat 8 dikatakan seperti ini. Sebab jika kita hidup untuk siapa? Untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik siapa? Milik Tuhan. Ada 3 alasan kuat kenapa kita ini miliknya Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan itu yang ciptakan kita, makanya kita miliknya Tuhan. Amin. Kita ini diciptakan sama Tuhan. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam apa? Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup apa? Di dalamnya. Kenapa kita nih milik Kristus, miliknya Tuhan? Karena Tuhan yang ciptakan kita. Yang kedua yang saya belajar, kenapa kita nih miliknya Tuhan? Karena Tuhan yang kasih kesempatan untuk kita bisa hidup. Setuju ya? Yang setuju katakan ya. Ya. Ayat 12 ayat 10. Coba buka ayatnya. Bahwa di dalam tangannya terletak apa? Nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Nafas Anda itu Tuhan yang kasih. Ya. Bukan karena Anda hebat dikasih nafas, enggak. Itu karena kasih karunia Tuhan, Dia yang kasih kesempatan untuk kita hidup. Karena Tuhan yang kasih nafas kita, makanya hidupmu dan hidupku itu miliknya Tuhan, katakan amin. Yang ketiga, kenapa hidup kita ini miliknya Tuhan? Sebab Tuhanlah yang bayar atau tebus dosa kita. Tangkap ini. Kolose 1 ayat 14 dikatakan, di dalam Dia kita memiliki apa? Penebusan kita. Yaitu apa? Pengampunan dosa. Anda boleh sekaya apapun juga gak bisa beli pengampunan dosa. Anda boleh punya jabatan apapun juga gak bisa beli hidup yang kekal. Karena manusia itu, karena dosa ujungnya itu binasa. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, kita semua diselamatkan. Dia bayar dosa kita. Kita bisa punya hidup yang kekal. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yes! Karena Tuhan yang bayar dosa kita, makanya kita miliknya Tuhan. Karena itu hari ini kalau kita sadar, kita ini miliknya Tuhan, ada 3 respon yang mesti kita kerjakan. Kalau engkau sadar engkau miliknya Tuhan, yang pertama, catat ini. Jangan lagi mau hidup dikuasai kekhawatiran, katakan amin. Kalau saya sudah beli handphone mahal-mahal, Anda beli barang mahal-mahal itu namanya handphone. Belinya mungkin sampai pakai proses begitu lama. Mahal belinya. Saya kok cukup yakin ya. Ketika barang yang mahal itu ada di tangan Anda. Anda pasti akan kasih casing yang terbaik. Betul gak? Anda pasti akan kasih screen protector yang terbaik. Anda akan rawat itu handphone. Anda gak akan kasih handphone Anda pinjam ke sembarangan orang. Betul gak? Karena harganya mahal. Tangkap ini. Kalau Tuhan sudah tebus kita dengan begitu mahal dan kita menjadi miliknya, kita pasti dijaga sama Tuhan. Masa depanmu itu aman bersama dengan Tuhan. Jadi gak usah khawatir lagi. Kita semua miliknya Tuhan. Kita ngomong dengan jelas, Matius 6 ayat 26. Dikatakan, kalau kita khawatir Tuhan suruh kita melakukan ini. Pandanglah apa? Burung-burung di langit. Yang apa? Dia gak nabur. Ingat, dia gak nabur. Dan tidak apa? Menuai. Dan tidak mengumpulkan bekal. Dia gak kumpulkan bekal loh, burung itu. Dalam lumbung. Namun apa? Diberi apa? Makan. Oleh siapa? Bapakmu yang di surga. Ditutup dengan satu kalimat ini. Bukankah kamu
Anda dan saya itu berharga melebihi burung-burung itu. Burung yang gak menabur dipelihara sama Tuhan. Apalagi kalau Anda mengerjakan yang terbaik. Pasti dipelihara Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi jangan hidup dikuasai kekhawatiran lagi. Punya mimpi yang besar. Tapi ternyata ketakutannya juga besar. Karena semakin besar mimpinya, semakin banyak PR-nya kan. Membangun apartemen puluhan lantai sama membangun rumah satu lantai. Yang ukurannya jauh lebih kecil, PR-nya beda. Betul gak? Yang dikerjakan beda, yang ditabur mesti beda. Impian besar. 6 bulan berjuang gak ngelihat apa-apa. Berulang kali saya sudah gagal. Saya nyerah. Saya sudah pengen lagi balik ke Surabaya. Tapi di momen kritis saya, selalu ada pesan Tuhan yang disampaikan di sana dalam hidup saya. Tuhan gak akan biarkan anaknya gagal. Tangkap ini. Tuhan itu selalu kepingin bapak di dunia aja kepingin anaknya berhasil. Betul gak? Bapak di dunia aja kepingin anaknya lebih baik daripada bapaknya. Betul gak? Apalagi bapakmu di surga. Dia selalu kepingin yang terbaik terjadi di hidup kita. Tangkap ini. Jangan salah kenal siapa bapakmu. Bapakmu bukan bapak yang jahat. Dia bapak yang baik. Berulang kali. Saya udah mau nyerah. Tapi di satu titik istri saya ngomong. Sayang, kamu kan tulis lagu kemenangan terjadi di sini. Kemenangannya belum terjadi kalau sudah mau pulang siang yang kamu ini. Perkataan istri saya itu membangkitkan saya kembali. Ya udah kita gak jadi pulang. 2017 tiba-tiba terjadi titik balik yang saya gak pernah pikirkan sebelumnya. Melalui proses yang gak mudah. Ternyata di balik itu ada titik balik kemenangan yang besar yang Tuhan mau kerjakan. Hari ini saya berdoa buat setiap Anda. Kalau engkau datang ke tempat ini dalam kondisi ketakutan. Ingatlah kasih Bapa. Dia menebusmu. Gak berhenti di sana. Dia memeliharamu juga. Tuhan selalu menolong. Nyanyi nyembah Tuhan saat ini. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa nyanyi bawa penyembahanmu saat ini. Tuhan selalu menolong. Dia penolong, dia penghibur. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Itulah bapakmu. Anaknya minta roti. Tahu gak bapak kasihnya apa? Sandwich. Maksudnya apa? Gak cuma dikasih roti sama isi-isinya. Itulah hati bapakmu di surga. 5 roti 2 ikan dikasih. Emang cuma bisa kasih makan 5.000 orang? Enggak, sisa berapa bakul? 12 bakul. Tuhan selalu kasih yang jauh lebih baik daripada apapun yang kita bisa pikirkan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Yes. Yang kedua, responmu mestinya apa kalau kita sadar kita ini miliknya Tuhan? Respon yang kedua ini. Saya kasih Anda ilustrasi yang gampang. Kalau ada orang pinjemin Anda barang yang berharga. Barang yang mahal. Anda gak bisa beli barang itu. Anda kalau mau ngapa-ngapain, mau mindahin barang itu. Anda mungkin mau otak-atik barang itu. Mestinya kalau barang itu bukan punya Anda mau ngapa-ngapain, mestinya tanya sama yang punya. Betul gak? Setuju? Karena itu bukan punyanya Anda. Maka yang kedua gini, kalau engkau sadar hidupmu milik Tuhan. Mau melakukan apa-apa, tanya Tuhan dulu. Tangkap ini. Jangan merasa, oh ini hidupku, ini keputusanku. Hei, hidup kita bukan miliknya kita lagi. Yesus yang punya hidup kita. Dia yang kasih kita nafas. Dia yang ciptakan kita.
Dia yang tebus dosa kita. Apa-apa tanya Tuhan. Jangan sok pinter. Pengalaman masa lalu gak menjamin kemenangan hari ini. Yang setuju katakan ya. Yes. Kita gak pernah tahu apa yang bisa terjadi hari ini ataupun hari esok. Setuju ya? Gak pernah tahu. Kita gak tahu, tetapi Tuhan tahu gak? Tuhan tahu. Ada jalan yang kelihatannya lurus. Tapi bisa jadi ujungnya maut. Makanya kita perlu tanya Tuhan. Jangan dipikir, oh ini jalan tol nih. Ini bakal jadi sesuatu yang besar nih. Tunggu dulu. Itu kan menurut logika manusia. Tuhan sudah tahu hari-hari ke depanmu seperti apa. Mendingan tanya Tuhan dulu sebelum kita melangkah. Supaya gak salah langkah. Amin. Amsal 29 ayat 18. Buka ayatnya. Bila tidak ada wahyu menjadi apa? Liarlah rakyat. Dalam terjemahan yang lain bagus banget. Dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan akan menjadi bangsa yang penuh dengan kekacauan. Kalau Tuhan gak tuntun, kalau Tuhan gak sertai, kalau Tuhan gak tunjukkan jalannya, kita bisa salah langkah. Akhir tahun kemarin, ada satu yang gak mudah yang saya alami. Saya tuh ada kontrak dengan satu cable TV provider. Kontraknya besar. Tiba-tiba diberhentikan tengah jalan. Saya langsung mikir, Tuhan operasional jalan terus nih. Aku mesti apa? Maksudmu apa nih Tuhan? Aku gak ngerti. Kok aku bisa ngalamin kayak gini? Harusnya kontraknya lagi kelar kan beberapa bulan. 5 bulan setelah itu. Kenapa kok berhenti sekarang? Saya cuma tanya Tuhan. Aku gak tahu Tuhan. Tapi Engkau tahu yang terbaik buat hidupku. Aku gak tahu hari depanku. Tapi Tuhan tahu hari depanku. Saya cuma nyembah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ingatkan. Kalau satu pintu ditutup, pasti ada pintu yang lebih baik akan dibuka. Gitu doang. Kalau mau kasih tepuk tangan buat Tuhan boleh. Yes. Tanya lagi dong sama Tuhan. Maksudnya Tuhan apa? Kamu tuh dari awal kan panggilannya edukasi, training. Ya udah. Kalau urusan produksi ditutup, artinya ini waktu kamu serius untuk edukasi. Supaya fokusmu gak kebelah dua. Oh iya ya. Akhirnya Tuhan ingatkan ada beberapa hal. Ada dana yang mesti disimpan untuk ditabur. Untuk menabur gak gampang. Saya minta tuntunan Tuhan. Tuhan Engkau tahu keterbatasanku. Tapi kalau Tuhan memang suruh aku nabur. Yang pertama istriku mesti ACC dulu. Saya telepon istri saya yang aku doa digerakkan untuk menabur, untuk bikin kursus gratis. Kursus musik gratis, kursus vokal gratis, kursus audio gratis. Gratis ini, orang gak bayar. Saya cerita sama istri saya. Gak tahu gimana istri saya tiba-tiba ngomong, ya udah kalau kamu memang Tuhan suruh, ya udah yuk kita sepakat beneran ini yang. Biasanya saya tukang ngegas. Isi saya tukang ngerem. Nah hari itu tiba-tiba duanya ngegas. Saya juga bingung hari itu. Tapi saya gak langsung mengiyakan. Karena ada ketakutan juga kan. Terus tiba-tiba saya minta tanda pagi hari itu. Sebelum saya eksekusi. Pagi hari itu ketika saya doa nyembah Tuhan. Saya diingatkan kisah tentang janda Sarfat. Firman itu begitu kuat saya baca kisahnya. Di kitab Raja-Raja. Tiba-tiba ketika saya merenungkan itu. Ada kalimat yang kuat yang Tuhan bicara sama saya. Kalimat itu berkata, serahkan roti terakhirmu. Jadi aku suruh jadi Sarfat nih Tuhan. Yes. Berani serahkan roti terakhirmu. Untuk layani orang-orang yang akan melayani di baitku, di rumahku. Wow. Gitu ya Tuhan. Nangis saya. Tuhan, aku mau pakai aku. Nabur. Air mata bercucuran. Menabur dengan air mata. Akan menuai dengan ngomongnya gampang. Melakukannya butuh air mata. Betul gak? Dan butuh berjalan maju. Singkat cerita program itu jalan. 110 murid kami training, kami equip. Besok ini kelulusan yang pertama. Saya melihat ada anak-anak umur belasan yang kami equip.
Dan itu persis seperti doa kami. Dan ternyata baru 2 hari lalu, tiba-tiba ada salah satu murid kami di area yang lain. Tiba-tiba dia digerakkan untuk ikut-ikutan nabur dengan jumlah yang bisa dikatakan juga besar. Tuhan itu ajaib. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya gak pernah minta-minta, beneran. Saya gak pernah minta-minta, saya gak pernah sodorkan proposal, enggak. Untuk ini Tuhan ngomong, jangan pernah minta-minta. Kamu tabur aja. Taburanmu akan mendatangkan kuasa Tuhan terjadi. Nah kan ketika melangkah saya gak tahu kan yang bakal dialami, betul gak? Untuk itulah kita butuh tuntunan Tuhan. Supaya kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan paling dahsyat, yes! Makanya hari ini jangan berjalan sendiri. Selalu ingat rancangan Tuhan. Pemilik hidupmu itu jauh lebih baik dari apapun yang kita bisa rencanakan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah. Katakan tiada terduga kasih. Tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Nyata di dalam. Angkat suaramu sama-sama katakan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Katakan sama-sama. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Hidup kita miliknya Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat masa depan kita. Apa-apa tanya siapa? Tuhan Maha tahu. Dan tahu yang terbaik buat hidup kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Saya akan tutup dengan ini. Karena kita sadar kita dipercayakan hidup sama Tuhan. Tangkap ini. Respon kita mestinya apa yang ketiga? Belajar hidup selalu lebih baik dari hari kemarin. Amin. Punya karakter lebih baik dari hari kemarin. Katakan amin. Punya apa lagi? Punya karya harus lebih baik dari hari kemarin. Katakan amin. Yes. Hidup harus bertumbuh. Karena setiap hari ada anugerah Tuhan yang baru, ada tuntunan yang Tuhan yang baru. Kita dibawa naik dan bukan turun. Katakan amin. Jadi mesti lebih baik dari hari kemarin. Cara Anda ngomong sama istri Anda. Cara Anda ngomong sama anak Anda. Cara Anda ngomong sama suami Anda, sama orang tua Anda. Cara Anda memperlakukan orang-orang. Cara Anda memperlakukan pekerjaan, kepercayaan Tuhan di tangan Anda. Mesti lebih baik dari hari kemarin. Katakan amin. Saya selalu belajar tiap hari. Aku harus lebih baik dari hari kemarin. Sebuah ciptaan, tangkap ini, itu diciptakan. Itu adalah untuk mempermuliakan penciptanya. Betul nggak? Ini kalau handphone, softwarenya diperbaharui, bisa lebih irit baterai, bisa ada fitur ini dan itu. Handphone ini jadi lebih canggih. Saya mau tanya, membuat handphone ini yang lebih dikenal siapa? Penciptanya, betul nggak? Penciptanya lebih dikenal. Karena apa? Karena handphonenya jadi lebih baik tambah hari, tambah hari, tambah hari. Kalau karaktermu lebih baik, orang sekelilingmu akan melihat, ini orang kok berubah ya? Kamu kok bisa berubah karena apa? Disitulah engkau bisa cerita, semua karena Tuhan yang baik ada di hidupku. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, yes. Kolose 3:23.
Kolose 3:23. Dikatakan seperti ini. Apapun juga yang kamu apa? Perbuat. Perbuatlah dengan apa? Segenap hati. Seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Banyak orang seringkali melupakan detail dari ayat ini. Mata Tuhan itu ada di segala tempat. Dia melihat apapun yang kita lakukan, betul gak? Kalau engkau bekerja di sebuah perusahaan, jadilah teladan di sana. Lakukan yang lebih baik daripada semua orang yang bekerja di sana. Itu akan menyatakan bahwa Kristus itu hidup dalam diri kita. Jangan kerja asal-asalan, sorry. Kalau Anda kerja asal-asalan, Tuhan gak dipermuliakan tapi dipermalukan. Kalau kamu memang dikenal sebagai orang yang suka beribadah, jangan cuma jago ibadah. Tapi lakukan dengan extra miles, lakukan yang terbaik dari hidupmu. Jadilah orang yang aktif, bukan orang yang pasif. Jadilah orang yang kasih solusi, bukan kasih masalah. Setiap kali ada masalah, bukan ngegosipin, tapi cari solusinya apa. Karaktermu mesti dikenal sebagai pendamai, bukan pembawa emosi. Buat di rumah, ataupun di lingkungan, ataupun di pekerjaan Anda. Mesti lebih baik. Saya teringat kisah seorang hamba Tuhan, saya gak sebut nama. Dia dulu sebelum menjadi seorang gembala, salah satu gereja yang bisa dikatakan hari ini sangat inspiring di Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Dia dulu kerja di sebuah bank bagian kartu kredit. Waktu orang lain pada datangnya masuk kantor jam 8, dia udah masuk kantor jam 7. Dia prepare semua yang terbaik. Orang sudah pulang jam 5, dia pulang jam 6. Bukan karena nganggur, tetapi dia mau kerjakan semua yang terbaik dari hidupnya. Singkat cerita dalam perjalanannya, dia mulai diangkat pelan-pelan. Tapi sampai satu titik, banyak orang mulai mencemooh. Kamu nih ngapain sih? Kenapa mesti kerja extra miles? Tuh, bos aja gak terlalu lihat, iya sih kamu diangkat, tapi kan gak seberapa tinggi, biasa aja. Gak usah sok-sokan deh. Tapi dia ngomong, bosku yang paling tinggi itu namanya Tuhan Yesus. Bukan yang ada di kantor. Artinya, kalau di bos di tempat di mana saya bekerja tidak bisa menghargai saya, suatu kali saya akan dipercayakan di tempat orang lain atau bahkan Tuhan akan kasih ke saya kepercayaan sendiri yang lebih besar dari apapun yang saya bisa bayangkan hari ini. Lihat, mental orang yang sadar bahwa Tuhan itu adalah big boss-nya beda. Dan hari ini orang ini diangkat menjadi seorang gembala. Salah satu gereja powerful. Jadi berkat bagi banyak orang. Dulunya dari kartu kredit sebuah bank di Indonesia. Lihat, orang yang hidupnya excellent akan diangkat sama Tuhan. Manusia bisa tutup pintu. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada satu manusia pun bisa menutupnya. Tangkepin, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yes! Kalau Tuhan sudah mau ngangkat, memang udah waktunya. Mau Saul mau berusaha merintangi, Daud tetap bisa diangkat sama Tuhan. Tangkap itu. Orang gak menghargai Anda, Tuhan akan menghargai Anda. Saya belajar itu. Big boss saya adalah Tuhan saya. Yes. Karena itu jangan kerja cuma gara-gara dilihat sama bos Anda. Banyak orang seringkali kerja, bosnya lagi gak ada. Rujakan dulu. Santai. Slow down, santai. Bos lagi gak ada. Mental kayak gini. Gak akan mempermuliakan Tuhan. Excellent. Lakukan segala sesuatu untuk nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mata Tuhan ada di segala tempat. Lakukan untuk Tuhan artinya apa? Hidup kita, karakter kita mesti lebih baik. Jangan cuma kalau lagi di gereja aja karakternya baik. Semua orang kalau di gereja udah kayak malaikat, betul gak? Kalau lagi pelayanan, kudus semua, betul gak? Turun dari situ, orang gak lihat, istri gak lihat, suami gak lihat, gembala gak lihat. Apakah kita tetap jaga kekudusan gak? Orang yang sadar dia miliknya Tuhan, dia tanggung jawab sama Tuhan loh. Kita nih tanggung jawab sama Tuhan. Di tempat yang manusia gak lihat, Tuhan tetap lihat. Dan ketika Tuhan melihatnya, tetaplah hidup kudus.
tetaplah hidup menyenangkan hati Tuhan. Di depan orang manis, apalagi di depan media sosial, sama istri kelihatannya mesra. Tapi di luar itu, ternyata kasih sudah pudar. Hari ini, Tuhan sedang mau pulihkan Anda satu demi satu. Karena kita mau mempermuliakan Tuhan, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, yes. Saya akan tutup dengan satu ayat dan setelah ini kita akan nyembah Tuhan. 2 Korintus 5:15, kita akan selesai di sini. Siapa diberkati hari ini? Amin. Kita miliknya Tuhan, amin. Yes, saya akan tutup dengan satu ayat ini. 2 Korintus 5:15. Kita panggil berdiri bersama-sama boleh? Mari kita panggil berdiri sama-sama. Kita baca ayat ini sama-sama. Siapkan suara yang terbaik buat ayat ini. Buat firman Tuhan ini. Semua bisa lihat ke screen. Kita akan baca dalam hitungan 3, 2, 1. Dan Kristus telah mati untuk siapa? Semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk apa? Dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita semua. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. 3 respon ini. Yang pertama, kalau engkau hari ini datang ke tempat ini penuh dengan kekhawatiran. Pak, Bu, teman-teman jangan khawatir lagi. Hidupmu miliknya Tuhan. Engkau dipelihara sama Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Yang kedua, belajar untuk apa? Kalau engkau sadar engkau miliknya Tuhan, apa-apa tanya Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Hari esokmu itu Tuhan yang pegang. Jangan sok-sok tahu, jangan andalkan pengalaman yang sudah berlalu. Sebab Tuhan selalu punya cerita kemenangan yang baru. Tuhan selalu punya jalan-jalan yang baru yang gak pernah bisa diselami oleh manusia. Tetapi Tuhan sanggup nyatakan. Dia sanggup membuat sungai air itu memancar di tengah kegersangan di padang belantara. Dia sanggup buka jalan di tengah padang gurun yang seringkali jalan yang gak terlihat. Tuhan bisa. Yang ketiga, kalau engkau sadar engkau miliknya Tuhan, responi ini. Hidupmu mesti lebih baik dari hari kemarin. Hari kemarin kita bisa gagal. Hari kemarin kita bisa salah. Hari kemarin sudah melakukan yang baik. Hari ini mesti lebih baik. Hari esok jauh lebih baik. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Mau meresponi firman Tuhan, mau jadi pelaku firman? Amin. Taruh tanganmu di dada saat ini. Semua pejamkan mata. Kalau hari engkau datang dengan ketakutan, jangan takut lagi. Jangan izinkan ketakutan menguasai hidupmu. Izinkan pribadi kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang menguasai kehidupanmu. Engkau miliknya, engkau dipelihara sama Dia. Engkau anaknya, Bapa pasti pelihara anak-anaknya. Tuhan gak izinkan anak-anaknya berkekurangan. Tuhan gak mau anaknya meminta-minta. Karena Tuhan mau setiap anaknya jadi berkat bagi banyak orang. Jadi kekuatan bagi banyak orang. Itulah hati Bapamu. Tuhan, aku berdoa ketakutan dipatahkan. Depresi dipatahkan saat ini. In Jesus name. In Jesus name. Ada datang ke tempat ini. Tiap malam engkau minum obat begitu banyak supaya engkau bisa tidur. Let me tell you something. In Jesus name. Hari ini Tuhan mau sembuhkan Anda. Tuhan mau pulihkan Anda. Tuhan mau sembuhkan Anda. Tuhan mau pulihkan Anda. Tuhan mau sembuhkan Anda. Dipatahkan insomnia di dalam nama Yesus. Dipatahkan depresi, ketakutan di dalam nama Yesus saat ini. Tuhan pelihara engkau. Don't worry, jangan takut tentang hari esokmu. Dia Tuhan yang memegang hari esokmu. Engkau gak sendirian. Bapamu gak pernah tinggalkan engkau. Datang sama Tuhan, katakan sembuhkan aku Tuhan. Kasih-Mu menyembuhkan aku saat ini. Kasih-Mu menyembuhkan aku saat ini. Ada seorang istri yang habis ditinggal sama suaminya. Dan kau datang ke tempat ini pagi hari ini. Kau begitu ketakutan. Tuhan, masa depanku gimana? Suami boleh meninggalkan Anda. Tuhanmu gak pernah tinggalkan kamu. Dia menjagamu.
Ada datang ke tempat ini, engkau habis ditinggalkan sama partner bisnismu. Padahal dia yang punya modal. Kamu merasa gak punya apa-apa. Hari ini dengar, kamu masih punya Tuhan yang besar yang ada di hidupmu. Dia lebih besar dari semua apapun juga. Amin. Tuhan bisa buka pintu di tempat yang kau gak pernah bayangkan. Karena itu hari ini, di hadiratnya hampir ditanya sama Tuhan. Tuhan, nyatakan hatimu, nyatakan rencanamu buat hidupku. Aku milikmu, petunjuk hidupku itu datang darimu Tuhan. Masa depanku datang darimu Tuhan. Promosiku datang darimu Tuhan. Pemeliharaan itu datang darimu Tuhan. Aku gak perlu takut. Aku terima petunjuk. Orang yang dekat sama Tuhan, engkau akan dikasih tuntunannya Tuhan. Karena rahasia kehidupan diberikan kepada yang dekat dengan Tuhan. Dekat sama Tuhan. Yang terakhir hari ini tadi firman Tuhan mengingatkan. Selalu belajar tempat dirimu lebih baik dari hari kemarin. Kalau kemarin kamu orang yang malas, jangan malas lagi. Rajin. Siapa yang terbaik? Jangan asal-asalan. Kalau kemarin karaktermu hancur, bangun lagi kembali. Jadi lebih baik dari yang kemarin. Amin. Tuhan akan memampukan Anda. Amin. Roh Kudus akan menolong Anda. Buka hati aja tiap kali, ingatkan aku Tuhan, area mana yang aku perlu berubah. Aku mau berubah hari ini. Kalau ada perkataan yang menyakitkan, aku mau berubah. Jamah aku Tuhan. Aku miliknya Tuhan, hidupku mesti lebih baik dari hari kemarin.